dilanjutkan pembahasannya ya, Nah, Kak biasanya ya. Silakan. siap. Untuk yang pertama baca Fajar Yasin. Tafadhol. Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Silakan ya. Nah, Ustaz. Kalau nggak ada, yang lain ya. Ada, Ustaz. Tafadhol. Sebentar, Ustaz. Lagi buka ini dulu, Ustaz. Oh, nggak ada ya. Banyak di grup. Bismillah. Bismillah. Eh, talak. Satu, hukum talak. Talak ialah perkataan suami kepada istrinya, engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan. Talak hukumnya A. Boleh untuk menunjukkan mudarat dari salah satu pihak. B. Wajib jika mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa hilang kecuali dengan talak. C. Haram apabila menimbulkan mudarat dan tidak menghasilkan manfaat atau manfaatnya sama dengan mudaratnya. Dua, rukun-rukun talak. A. Suami yang mukallaf. B. Istri yang diikat dengan pernikahan yang hakiki. C. Ungkapan yang menunjukkan tentang talak baik secara langsung atau sindiran. Tiga, macam-macam talak. A. Tidak sunnah. Talak sunnah ialah suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli di dalamnya. B. Talak bid'ah, yaitu suami menalak istri ketika haid atau nifas, atau mentalaknya pada masa suci yang ia gauli di dalamnya, atau mentalaknya dengan talak tiga dengan satu ungkapan. C. Talak ba'in, talak tiga yaitu suami pencerai yang tidak punyai hak rujuk kepadanya.
D. Talak raj'i, yaitu talak yang di mana suami boleh rujuk kepada istrinya kendati istrinya tidak menghendakinya. E. Tidak sharih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang sharih. F. Tidak talak kiasan, talak yang membutuhkan niat talak karena ungkapannya tidak jelas. G. Talak munjaz, ialah ucapan yang mentalak istrinya juga. Adapun talak muallak ialah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. B. Talak takhir, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya untuk memilih apakah bersamanya atau berpisah. Adapun talak tamlik, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya bahwa semua urusannya diserahkan kepadanya. Kemudian keputusan ada di tangan istri. Kalau istri memilih talak, maka jatuh talak. I. Talak dengan wakil atau tulisan. J. Talak dengan tahrim, yaitu perkataan suami pada istri, engkau haram bagiku. Dan ini tergantung niatnya, apakah niatnya tidak, niatnya talak atau zihar atau sumpah. K. Talak haram, yaitu seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu ungkapan. Khulu. Khulu ialah istri menembus dirinya dari suami yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang ia serahkan kepada suaminya sehingga ia terlepas darinya. Khulu hukumnya boleh. Hukum-hukumnya yang pertama, suami tidak mengambil tebusan melebihi nilai maharnya. Yang kedua, jika khulu terjadi dengan kalimat khulu, maka wanita yang melakukannya mengalami masa iddahnya selama satu kali haid. Dan jika khulu terjadi dengan kalimat talak, maka jumhur ulama berpendapat masa iddah wanita tersebut sebanyak 3 kali haid atau 3 kali suci. Yang ketiga, suami yang telah dikhulu tidak boleh kembali ke istrinya. Yang keempat, seorang ayah boleh melakukan khulu mewakili putrinya yang belum dewasa. Syarat-syarat khulu. Yang pertama, kebencian berasal dari pihak istri. Yang kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali jika setelah madzarat telah membesar. Yang ketiga, suami tidak boleh sengaja menganiaya istrinya agar melakukan khulu kepadanya. Saya silahkan Akhi Imron. Akhi Imron, Tapi Eko, Enam, enam, enam. sebentar ya Eko. Enam. Jadi pembahasan kemarin sempat namanya fikih muamalah dan ini juga fikih nikah. Kita majukan pembahasan yang ke depan. Dicek ya, wah. Untuk fikih nikah kita cukupkan itu dulu. Kita lanjut ke fikih ibadah. Sebentar ya, tak carikan di pembahasan ke depan apa itu fikih ibadahnya. Sebentar ya. Haji ya, Ikhwah. Dicek tentang haji ya. Haji, puasa, atau zakat, nggak apa-apa masuk ya. Termasuk rukun Islam yang 5 ya, Ikhwah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Coba dicek ke depan ya, Ikhwah. Halaman 54, Zat. Zakat, Zat. Baik. Oh ya, wis. Dimulai dari silakan tafadhol. Nah, Zat. Bismillah. Zakat, Nanti pindah Said. yang lain ya, 6, Zat. kalau sudah selesai. Zakat, Said, makanan dan minuman. Zakat ialah penyembelihan dan penikaman hewan yang boleh dimakan. Syarat-syarat sembelihan. Alat sembelihan harus tajam. Membaca bismillah, motong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher dalam waktu yang sama.
Penyembelihnya harus orang muslim yang berakal baligh dan tamyiz. Apabila hewannya tidak bisa disembelih atau ditikam, maka diakor, dilukai. Said ialah hewan-hewan yang menjadi objek buruan hewan buas daratan atau yang hidupnya di air. Hukumnya boleh kecuali orang yang sedang ihram dengan haji atau umroh. Jenis-jenis said: pertama, hewan buruan laut, yaitu hewan buruan laut hukumnya halal baik yang sedang ihram ataupun tidak sedang ihram. Yang kedua, hewan darat khusus untuk orang yang tidak ihram. Penyembelihan hewan laut cukup dengan kematiannya. Adapun hewan darat jika diketahui masih hidup maka harus disembelih dan tidak boleh dia makan tanpa disembelih. Jika seseorang mendapat hewan buruan telah mati maka ia boleh memakannya dengan syarat yang pertama, yakni pemburunya ialah orang yang boleh menyembelih. Kedua, pemburunya membaca bismillah ketika melempar hewan buruan tersebut atau ketika melepas hewan buruan. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk berburu harus tajam. Keempat, hewan selain anjing pemburu tidak boleh dilibatkan dalam penangkapan hewan buruan bersama anjing pemburu. Yang kelima, anjing pemburu tidak boleh memakan apapun dari hewan buruannya. Yang keenam, anjing yang dijadikan pemburu harus terlatih. Makanan dan minuman. Pada asalnya hukum makanan adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Jenis-jenis makanan yang diharamkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, makanan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, darah yang mengalir atau yang tidak mengalir sedikit atau banyak. Yang keempat, daging babi. Yang kelima, apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang keenam, keledai jinak. Yang ketujuh, bigol, yakni peranakan kuda dengan keledai. Yang kedelapan, semua binatang buas yang mempunyai taring. 9, semua burung yang mempunyai cakar. Yang 10 adalah jalalah. Makanan yang diharamkan untuk menolak mudarat. Yang pertama, semua racun. Kedua, tanah batu dan arang. Ketiga, hewan-hewan yang dipandang kotor oleh manusia dan mereka jijik kepadanya. Makanan yang diharamkan agar orang mukmin bersih dari najis. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang dicampuri hal-hal yang najis. Kedua, apa saja yang wataknya sudah najis. Minuman yang diharamkan Al-Quran dan Sunnah. Khamar, minuman keras. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, sungguhnya minuman khamar berjudi berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 3, semua yang memabukkan. Keempat, perasaan 2 unsur makanan. Kelima, air kencing semua hewan yang haram dimakan karena najis. Keenam, air susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan kecuali air susu wanita. 7, cairan secara nyata membahayakan tubuh. Lanjutkan oleh akhwat pula ya. Oleh Ukhti Ahya Nurfaza. Jinayat dan hukum-hukumnya. Jinayat atau membunuh terhadap jiwa ialah pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawanya atau menghilangkan salah satu organ tubuhnya atau melukai badannya. Hukum-hukum jinayat terhadap jiwa. Firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Jenis-jenis jinayat atau membunuh terhadap jiwa. 1. Jinayat dengan sengaja.
Hukumnya wajib dikisos. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa atau dibalas dengan jiwa, mata Enggak, dengan mata, kayaknya hidung, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Kedua, jinayat semi sengaja. Hukumannya ialah pelakunya wajib membayar diat yang ditanggung keluarga, dan pelakunya sendiri harus membayar kafarat. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Quran Surat An-Nisa ayat 92. 3. Jinayat karena keliru. Hukumannya seperti jinayat semi sengaja, hanya saja diatnya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa. Hukum-hukum kisos. Syarat-syarat wajibnya kisos. 1. Pihak yang dibunuh ialah yang darahnya terlindungi. 2. Pembunuh adalah mukallaf dalam arti telah balik dan berakal. 3. Pembunuh dan yang dibunuhnya ialah selevel dalam agama, kemerdekaan, dan perbudakan. 4. Pembunuh itu bukan ayah dari orang yang terbunuh, atau bukan ibunya, bukan kakeknya, atau neneknya. Syarat-syarat pelaksanaan kisos. 1. Pemilik hak kisos itu adalah mukallaf. 2. Semua pemilik darah sepakat meminta kisos. 3. Tidak ada tindakan berlebih-lebihan pada tindakan kisos. 4. Pelaksanaan kisos di depan sultan atau wakilnya. 5. Kisos dilakukan dengan alat yang tajam. Jika seorang muslim mempunyai hak darah, ia disuruh memilih salah satu dari 3 hal. Diadakan kisos untuknya, atau ia diberi diat, atau ia memaafkan pembunuh. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Al-Baqarah ayat 178. Jinayat terhadap organ tubuh. Syarat-syarat kisos terhadap organ tubuh. 1. Harus aman dari ketidakadilan. 2. Jika tidak melaksanakan kisos maka diganti diat. 3. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan antara organ tubuh yang dirusak dan yang akan dikisos. 4. Kepala atau wajah tidak ada kisos karena vitalitasnya namun dikenakan diat. Bisa dilanjutkan oleh Akhi Firman. Nah, sampai mana?
Diyat ialah uang yang diberikan kepada pemilik darah korban jinayat atau keluarganya. Diyat disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. An-Nisa ayat 92. Diyat diwajibkan kepada pembunuh. Jika dia membunuh dengan sengaja, maka diyat diambil dari hartanya. Jika dengan semi sengaja, maka diyat diambil dari keluarganya. Diyat gugur dari ayah yang memukul anaknya kemudian mati, atau penguasa yang memukul rakyatnya kemudian meninggal, atau guru yang memukul muridnya kemudian meninggal dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Standar diyat. 1. Jika yang diberi diyat orang muslim yang merdeka, maka besar diyat ialah 100 unta atau 1000 isqol emas atau 12.000 dirham perak atau 200 lembu atau 2000 kambing. Jika yang diberi diyat adalah wanita muslimah yang merdeka, ialah setengah diyat laki-laki muslim. Jika yang diberi diyat ahlul zimmah, maka diyatnya ialah separuh diyat laki-laki muslim dan diyatnya wanita mereka adalah separuh diyat laki-laki mereka. Yang keempat, jika yang diberi budak diyatnya ialah sebesar nilai budak. Jika yang diberi diyat bayi, maka besar diyatnya ialah diyatnya budak laki-laki atau perempuan. Diyat organ tubuh. Diyat secara penuh diwajibkan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, hilangnya pendengaran karena kedua telinganya hilang. Yang ketiga, hilangnya penglihatan. Yang keempat, hilangnya suara. Yang kelima, hilangnya daya ciuman. Yang keenam, hilangnya kemampuan berhubungan seksual. Yang ketujuh, hilangnya kemampuan untuk berdiri. Dia dibayar separuh pada hal-hal sebagai berikut. 1. Salah satu dari 2 mata. Yang kedua, salah satu dari 2 telinga. Yang ketiga, salah satu dari 2 tangan. Yang keempat, salah satu dari 2 kaki. Yang kelima, salah satu dari 2 bibir. Yang keenam, salah satu dari 2 pantat. Yang ketujuh, salah satu dari 2 alis. Yang kedelapan, salah satu dari 2 payudara wanita. Diyat sijat ialah luka kepala atau wajah. Sijat yang didiatkan telah dijelaskan ialah: 1. Luka yang membuat tulang terlihat, diatnya ialah 5 unta. 2. Luka yang meremukkan tulang, diatnya ialah 10 unta. 3. Luka yang memindahkan tulang, diatnya ialah 15 unta. Keempat, luka yang menembus kulit otak, diatnya ialah 1/3. Yang kelima, luka yang merobek kulit otak, diatnya ialah 1/3 diat. Diat sijat Diat sijat yang diatnya belum dijelaskan ialah: 1. Luka yang agak merobek kulit dan tidak berdarah. 2. Luka yang membuat kulit berdarah. 3. Luka yang membelah kulit. 4. Luka yang menembus daging. 5. Luka yang nyaris menembus tulang. Jirah ialah luka di selain kepala atau wajah. Hukumnya ialah: 1. Diat luka yang menembus perut ialah 1/3 diat. 2. Diat luka yang membuat tulang rusuk patah ialah 1 unta. 3. Diat pematahan lengan atau tulang betis atau tulang pergelangan tangan ialah 2 unta. Had-had. Had ialah pelanggaran pengerjaan apa yang dilarang Allah Azza wa Jalla dengan pemukulan atau pembunuhan. Had-had Allah ialah larangan-larangannya yang harus dijauhi. Had homer. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 90-91. Hikmah dilarangnya khamr ialah untuk menjaga kesehatan akal, badan, harta orang Islam. Hukum peminum khamr ialah punggungnya dicambuk dengan 80 kali jika ia orang merdeka. Dan jika budak maka dicambuk 40 kali. Penerapan had khamr disyariatkan muslim berakal baligh meminum dengan sukarela dan mengetahui keharamannya. Had qazaf.
Qadzaf ialah menuduh orang lain berzina. Hadnya ialah 80 kali dera dengan cambuk. Allah Ta'ala berfirman, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. An-Nur ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hikmah disyariatkan had qadhaf ialah untuk menjaga kebersihan, kehormatan orang muslim dan kemuliaannya, dan menjaga kesucian masyarakat dan maraknya perzinahan di dalamnya. Syarat-syarat penerapan hak qadhaf. Satu, pelaku qadzaf adalah seorang muslim yang berakal dan balik. Dua, orang yang dituduh berzina ialah orang suci. Tiga, orang yang dituduh meminta penerapan qadzaf terhadap yang menuduh. Empat, penuduh tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Had zina. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman segera disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 2. Had zina. 1. Dan jika belum menikah, maka didera 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun. 2. Jika pelaku zina itu budak, maka didera 50 kali dan tidak diasingkan. 3. Jika pelaku zina itu sudah menikah, maka dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Syarat-syarat pelaksanaan had zina. 1. Pelakunya orang muslim baligh, berakal, dan melakukannya dengan sukarela. 2. Perzinahan betul-betul terbukti baik dengan pengakuan pelaku atau melalui kesaksian 4 orang yang adil atau terlihatnya kehamilan. Allah berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. An-Nisa ayat 15. Yang ketiga, pelaku tidak menarik kembali pengakuannya. Had pencurian. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Pencurian terbukti naik dengan pengakuan atau 2 orang saksi. Syarat-syarat pemotongan tangan. Yang pertama, pelakunya adalah mukallaf. Yang kedua, pelakunya bukan ayah pemilik harta. Yang ketiga, harta itu bukan miliknya. Yang keempat, harta yang dicuri adalah harta yang boleh atau halal dimiliki. Yang kelima, harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan. Yang keenam, harta dicuri dengan cara sembunyi-sembunyi. 7, harta yang dicuri mencapai 1/4 dinar. Dilanjutkan Ukhti Fadia Ditafa. Tafadoli. Had Muharibin ialah sekelompok kaum muslim yang mengangkat senjata di depan manusia, kemudian mengaku manusia.
menyergap mereka, membunuh mereka, dan merampas harta mereka karena mempunyai kekuatan. Hukum muharibin. 1. Mereka dinasihati dan disuruh bertaubat. Apabila salah seorang mereka tertangkap sebelum bertaubat, maka hukuman berlaku atas mereka. Adapun had mereka menurut sebagian ulama adalah dibunuh jika mereka membunuh. Tangan mereka dipotong jika mereka mencuri, dan mereka dipenjara dan diasingkan hingga mereka bertaubat. 2. Adapun jika mereka berhenti dari kejahatannya dan menyerahkan diri kepada imam, maka tidak dihad. Ahlu al-baghyi, pemberontak, ialah sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan keluar dari imam karena alasan rasional. Kemudian mereka menjadi radikal, menolak taat kepada mereka dan hukum-hukumnya. 1. Imam meneliti alasan mereka memberontak atau keluar darinya. 2. Jika harus merangi mereka, tidak menghabisinya. 3. Anak-anak dan wanita mereka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dirampas. 4. Mereka yang terluka akan mundur atau tertawan tidak boleh dibunuh. 5. Jika perang telah usai dan mereka kalah, mereka tidak dikisos dan tidak dituduh apa-apa selain disuruh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang murtad, hukum-hukumnya. 1. Diajak kembali kepada Islam selama 3 hari. Jika ia kembali, maka tidak dihukum. 2. Namun jika ia tidak mau kembali kepada Islam, ia dibunuh dengan pedang karena had. 3. Jika orang murtad telah dihukum, maka ia tidak dimandikan, tidak disolatin, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak diwarisi, namun menjadi fai kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Rasulullah bersabda, darah orang muslim yang tidak halal kecuali salah satu dari 3 hal: janda yang berzina, jiwa dengan jiwa kisos, dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah. Muttafaqun alaih. Ucapan dan keyakinan yang membuat seorang menjadi kafir. 1. Menghina Allah dan Rasul. 2. Mengingkari rububiyah Allah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya, dan mengingkari salah satu risalah Rasulnya, dan berpendapat ada Nabi setelah Nabi Muhammad. 3. Mengingkari kewajiban yang diberikan Allah dan Rasulnya. 4. Menghalalkan apa yang haramkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tidak mengetahui ayat Al-Quran. 5. Tidak mengetahui ayat Al-Quran. 6. Mengingkari hari kiamat. 7. Berkeyakinan bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, atau ibadah itu gugur dari sebagian para wali. Orang yang kafir karena sebab-sebab di atas, ia disuruh bertaubat selama 3 hari, dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh karena had. Kemudian hukumnya setelah kematian sama dengan orang yang murtad. Sebagian ulama membuat pengecualian bahwa orang yang menghina Allah dan Rasulnya dibunuh seketika itu juga, dan taubatnya tidak diterima. Dan ulama yang lain berpendapat ia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Zindik ialah orang yang menampakkan dirinya Islam dan menyembunyikan kekafirannya. Hukumnya ialah dibunuh karena had, dan juga yang mengatakan ia harus bertaubat, dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh, dan hukumnya setelah kematiannya ia seperti orang murtad. Penyihir ialah orang yang bertaubat dengan
Penyihir ialah orang yang berhubungan dengan sihir yang menjalankannya. Hukum penyihir 1. Jika tidak ada ucapan termasuk hal-hal yang menyebabkan kafir, ia tidak dibunuh. Namun 2. Namun jika bukan termasuk kekafiran, ia dihukum bertaubat, dan jika menolak bertaubat maka dibunuh. Karena keumuman firman Allah, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Al-Baqarah 102. Orang yang meninggalkan sholat, hukumnya ia disuruh sholat secara terus-menerus dan diberi batas waktu hingga waktu darurat untuk sholat, yaitu waktu sholat masih tersisa untuk sholat 1 rakaat. Jika ia sholat, maka tidak dikenakan tindakan apapun. Dan jika tetap tidak mau sholat, maka dibunuh karena had. Karena Allah Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu sebagai kaum yang mengetahui. At-Taubah ayat 11. Takzir. Takzir ialah sanksi yang disiplin dengan Takzir ialah Takzir ialah sanksi yang disiplin dengan pemukulan atau penghinaan atau embargo atau pengasingan. Takzir wajib diterapkan pada semua maksiat yang tidak ditetapkan hadnya dari Allah dan tidak ada kafatnya. Hukum takzir 1. Jika takzir dengan pukulan, maka tidak boleh lebih dari 10 pukulan. 2. Imam harus serius dalam takzir dan meletakkan suatu dengan kondisinya. Afwan Ustaz, masih dilanjutkan atau ganti? Yang selanjutnya Ana minta Nabilah Salsabilah. Hukum-hukum qada dan syahadat atau kesaksian. Qada ialah penjelasan tentang hukum-hukum syariat dan penjelasannya. Hukumnya ialah fardu kifayah. Imam wajib mengangkat qadi sebagai pengganti dirinya yang menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan kepada rakyat di semua wilayah. Jabatan qada ialah jabatan yang paling penting dan strategis. Jabatan qadi tidak diberikan kepada orang yang memintanya atau orang yang ambisius untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, qada itu ada 3, 1 di surga dan yang 2 di neraka. Adapun qadi yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. Orang yang mengetahui kebenaran dan curang dalam hukum itu berada di neraka, dan orang yang memutuskan perkara manusia berdasarkan kebodohannya juga berada di neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Syarat-syarat pengangkatan qadi: 1. Muslim, 2. Berakal, 3. Balik, 4.
merdeka. 5. Mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah dengan pengetahuan yang semestinya. 6. Adil. 7. Bisa mendengar, melihat, dan berbicara. Etika qadhi. 1. Harus kuat dan lemah lembut. 2. Tempat kerjanya di daerah tugasnya dan luas. 3. Adil kepada semua pihak dan tidak mengutamakan salah satu pihak yang perkara. Hal-hal yang harus dijauhi qadhi. 1. Memutuskan perkara dalam keadaan marah atau kondisi tidak normal. 2. Memutuskan perkara tanpa kehadiran saksi-saksi. 3. Memutuskan perkaranya sendiri. 4. Menerima suap atas keputusan. 5. Menerima hadiah dari orang yang tidak memberinya sebelum ia menjadi qadhi. Tugas-tugas qadhi. 1. Memutuskan perkara semua pihak. 2. Mengalahkan orang-orang zalim. 3. Melaksanakan hudud. 4. Menangani pernikahan, talak, nafkah, dan lain sebagainya. 5. Mengelola harta orang yang belum dewasa, orang gila, orang hilang, atau yang terkena al-hajru. 6. Memikirkan kemaslahatan umum. 7. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mewajibkan manusia. 8. Menjadi imam sholat dan hari raya. 4. Media hukum yang bisa digunakan qadhi untuk bisa memberikan hak kepada pemiliknya, yaitu 1. Pengakuan. 2. Barang bukti, yaitu para saksi. 3. Sumpah. 4. Tertuduh menolak sumpah. Syahadat atau kesaksian ialah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat dan ia dengar. Hukumnya fardu kifayah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Al-Baqarah ayat 182. Syarat-syarat saksi ialah muslim, berakal, balik, dan adil. Hukum-hukum syahadat. 1. Tidak bersaksi kecuali dengan sesuatu yang dia lihat dan didengar. 2. Kesaksian berdasarkan saksi-saksi yang lain. 3. Ia direkomendasikan saksi yang lain. 4. Al-muwazanah. 5. Saksi yang bohong harus ditakzir. Jenis-jenis kesaksian. 1. Kesaksian zina harus 4 orang. 2. Kesaksian semua urusan adalah 1 orang. 3. Kesaksian tentang harta. 4. Kesaksian vonis hukum 1 orang dan bersumpah. 5. Kesaksian kehamilan haid dengan 2 orang saksi wanita. Iqrar. Pengakuan ialah seseorang yang balik dan berakal mengaku mempunyai tanggungan terhadap orang lain. Hukum-hukum iqrar. 1. Pengakuan orang yang bangkrut atau yang terkena hajaru dalam urusan harta adalah tidak sah. 2. Pengakuan orang yang sakit keras untuk ahli waris itu tidak sah kecuali dengan barang bukti. Bisa dilanjutkan kepada Ufti Siti Saidah. Tafadhali Ufti. Afan diganti Ufti Nurul Farah. Perbudakan. Perbudakan. Arlik adalah kepemilikan dan perbudakan. Sedangkan ar-raqiq adalah budak yang dimiliki. Hukumnya adalah boleh. Sebab-sebab terjadinya ar-riq, perbudakan. 1. Perang. Jika pihak yang menang mengambil anak dan wanita kemudian dijadikan budak, ini yang dibenarkan Islam. 2. Kemiskinan.
3. Pencurian dan pembajakan. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Islam menganjurkan berbuat baik kepada budak. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Islam menyeru untuk memerdekakan budak. 1. Islam menjadikan pemerdekaan budak sebagai kafarat pembunuhan. 2. Islam mengizinkan menggauli budak wanita agar mereka menjadi ibu. Kemudian mereka dimerdekakan karena setelah kematian tuanya. 3. Islam menjadikan kafarat memukul budak dengan memerdekakannya. 4. Islam menetapkan budak yang masih kerabat tuannya ialah merdeka. Hukum-hukum ar-raqiq al-idku ialah pembebasan budak dan pelepasannya dari belenggu perbudakan. Hukumnya sunnah. Hukum-hukum tentang al-idku. 1. Harus dengan bahasa yang jelas. 2. Al-idku syah oleh orang yang boleh mengelola harta. 3. Barang siapa mengaitkan kemerdekaan budak dengan syarat, maka ia menjadi bebas jika syaratnya sudah terpenuhi. 4. Barang siapa yang memerdekakan sebagian budak, dia harus memerdekakan yang lainnya. Tadbir ialah mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya. Hukumnya ialah boleh. Hukum-hukumnya: 1. Tadbir harus dengan ungkapan. 2. Jika tadbir dikaitkan dengan syarat, maka boleh. 3. Budak mudabbar tidak boleh dijual kecuali karena dibutuhkan. 4. Jika budak wanita yang ditadbir makan, anaknya juga mengikutinya, jadi merdeka. Pemilik budak boleh menggauli wanita budak yang telah ditadbir darinya. 5. Jika budak yang telah ditadbir membunuh tuannya, maka tadbir menjadi batal dan tidak jadi dimerdekakan. Selanjutnya, Ukti Sofi. Ana ganti dengan Akhi Sapri M. Zeno. Mukatab. Mukatab ialah budak yang dimerdekakan pemiliknya dengan uang yang dibayarkan kepadanya secara kredit dalam jumlah tertentu. Hukumnya adalah sunnah. Hukum-hukum mukatab. 1. Mukatab menjadi merdeka jika telah melunasi pembayarannya. 2. Pemilik budak wajib membantu budaknya untuk merdeka. 3. Jika pemilik mukatab meninggal dunia sebelum mukatab melunasi pembayarannya, maka mukatab harus melunasinya kepada ahli warisnya. 4. Pemilik tidak boleh melarang mukatab bepergian, namun berhak melarangnya menikah. 5. Pemilik mukatab wanita tidak boleh menggaulinya. Ummu walad ialah budak perempuan yang digauli pemiliknya, kemudian melahirkan anak.
laki-laki atau perempuan. Hukum menggauli budak wanita ialah boleh jika budak itu melahirkan, maka ia menjadi ibu dari bayi tersebut. Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Al-Ma'arij ayat 29-30. Hikmah menggauli budak wanita. 1. Sebagai ungkapan kasih sayang padanya. 2. Menyiapkan untuk menjadi ummul walad yang kelak merdeka dengan kemartian pemiliknya. 3. Dengan menggaulinya maka pemilik budak menjadi peduli kepadanya. 4. Memberi keringanan kepada muslim karena bisa jadi ia tidak bisa menikah dengan orang merdeka. Hukum-hukum ummul walad. 1. Ia sama seperti budak wanita, hanya saja tidak boleh dijual. 2. Ummul walad dimerdekakan dengan kematian pemiliknya. 3. Budak wanita tetap menjadi ummul walad kendati keguguran. 4. Ummul walad harus merdeka baik ia kafir atau muslim. 5. Harta ummul walad diwarisi oleh ahli waris tuannya. 6. Jika pemilik meninggal dunia maka ia menunggu 1 kali haid karena keluar dari kepemilikannya dan menjadi merdeka. Wala ialah kekerabatan terhadap seorang memerdekakan budak. Hukum wala ialah disyariatkan. Firman Allah Ta'ala, maka mereka ialah saudara-saudara kalian seagama dan kerabat-kerabat kalian. Al-Ahzab ayat 5. Hukum-hukum wala. 1. Wala menjadi milik orang yang memerdekakan budak. 2. Wala tidak boleh dijual dan tidak dihibahkan. 3. Tidak boleh mewarisi dengan wala kecuali pemerdeka budak. Alhamdulillah. Khalasan. Ini sudah mendekati waktu duhur ya, Pak. Kita tutup saja dulu ya. Silakan baca doa kafir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.